kita bawa. Yesus itulah yang kita bawa. Makanya syarat pertama untuk menjadi terang dunia, saudara harus punya Yesus. Yesus dalam diri. Setelah itu kita hidup sebagaimana Yesus hidup ketika dia menjadi terang. Pertanyaannya bagaimana? Jika ada terang, maka ada kegelapan. Kenapa? Karena terang itu ada, sebab kegelapan itu ada. Tadi kita malam kudus, gelap-gelap, tiba-tiba terang. Ada perbedaan antara gelap dan terang. Dalam konteks ini gelap dan terang adalah dosa dan kehidupan yang suci, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Terang yang dimaksud adalah terang yang membawa hidup dalam kerajaan surga. Tadi 1 Yohanes 1 itu dikatakan darah Yesus, darah anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Tapi penderitaan Yesus dimulai ketika sebelum dia lahir. Pada saat Natal itu, saudara bayangkan, Yesus itu dalam kandungan uterus atau tali pusat tempat dia makan. Kalau ibunya kurang gizi, maka anaknya juga akan kurang gizi. Pencipta alam semesta ini harus terkurung selama 9 bulan dalam rahim seorang ibu, bergantung pada satu tali pusat untuk hidup dan matinya. Dan itu kesengsaraan yang bukan hanya 3 hari, bukan hanya 3 jam. Proses penyalipan dari jam 9 sampai jam 12. Tapi kesengsaraan dia alami berapa lama? 9 bulan 10 hari. Karena itu Natal bukan sekedar momen sukacita, nyanyi lompat-lompat kita dan semuanya, tapi ada satu refleksi di mana dia meninggalkan kealahannya, masuk dalam rahim seorang perempuan selama 9 bulan, tidak lihat matahari yang dia ciptakan, tidak menghirup udara secara langsung yang dia ciptakan, tidak melihat bulan, bintang, bumi dan segala isinya selama 9 bulan, dan harus bergantung pada satu uterus untuk dia hidup. Dan itu adalah penderitaan yang sangat besar. Saudara beli rumah, tapi dilarang tinggal dalam rumah itu. Saudara beli mobil, tapi nggak bisa pakai mobil itu. Saudara punya istri, tapi nggak bisa tinggal sama istri saudara. Sengsara nggak? Sengsara. Yesus dia yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Tapi 9 bulan dia ada dalam rahim ibunya. Nah, karena itu ketika kita berbicara menjadi terang, maka yang kita bicarakan adalah apa? Bagaimana supaya orang lain juga mengalami kasih Tuhan. Kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan yang membawa kematian kekal. Kalau terang itu kita tidak bawa, maka kegelapanlah yang akan menang. Dan kegelapan itu yang membawa kepada kematian yang kekal. Terang ini berkaitan erat dengan kasih Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan Yesus yang dimaksud adalah kasih yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi bukan sekedar kasih mengasihi secara umum. Nah, apa maksudnya jadi terang? Ini saya mau bawa dalam konteks anak muda. Apakah saat engkau berbuat baik sama temanmu? Apakah saat temanmu lapar kau kasih makanan? Dia gak punya uang, kau kasih pinjam uang. Setelah dia gak kasih kembali, kau teriak-teriak di medsos, sudah 2 tahun uangku belum dikembalikan. Bukan itu. Terang itu berkaitan dengan kasih, dan kasih itu tidak bersifat umum, tapi ada yang khusus. Kita akan lihat ya secara bersama-sama. Benar bahwa Yesus mengasihi manusia tanpa batas, makanya ia memberikan matahari dan hujan bagi semua orang, baik orang benar maupun orang berdosa. Yesus pun mengasihi dengan cara berbuat baik secara umum, memberi makan orang banyak. Ada yang 4.000 orang, ada 5.000 orang, dan banyak perbuatan baik lainnya. Orang buta disembuhkan, orang mati bangkit, orang tuli bisa mendengar.
Tapi itu bukan tujuan utama Yesus. Saya ingin menekankan, karena banyak orang gak paham bagaimana caranya menjadi terang dunia. Terang dunia yang dimaksud berjalan bersama Yesus itu yang seperti apa? Kasih dan terang yang bercahaya itu bukan pula ritual-ritual keagamaan yang biasa kita lihat didemonstrasikan. Coba saudara baca ini, 1 Korintus 13 ayat 1 biasa kita dengar, 2, 3. Biar kita paham bahasa manusia dan bahasa malaikat sekalipun. Tapi kalau kita tidak punya kasih, dia bilang itu hanya seperti canang yang gemerincing, tidak ada gunanya. Terus yang kedua, 1, 2, 3. Ini supranatural, fantastis. Bisa bernubuat, sebentar lagi you jadi orang kaya, sebentar lagi you dapat istri 2. Salah maksudnya. Dapat pacar apa? Oh, nubuat, bahkan sampai lu buat-buat. Bahkan kau punya pengetahuan, semua pengetahuan. Bahkan iman yang sempurna bisa memindahkan gunung. Oke, gunung ini pindah. Atau saudara bisa bilang, utang saya ini pindah ke. Tuhan bilang, sekalipun demikian, kalau engkau tidak punya apa? Kasih, tidak berguna. Ini yang ketiga. 2, ini yang keras, lebih keras sekeras-kerasnya. 2, 3. Nah, belum ya. 1, 2, 3. Teman, bukankah kasih itu memberikan sesuatu kepada orang lain? Bukankah kasih itu berkorban? Ini dia bilang sampai memberikan untuk dibakar. Tulus enggak orang ini? Tuluslah, dia tubuhnya saja mau dibakar. Tapi coba saudara lihat, ini sangat, saudara pulang rumah, saudara studi lagi ini. Saya studi 3 tahun ayat ini baru saya paham. Tuhan, kan kasih itu mengasihi orang, berbuat baik, lakukan yang semaksimal mungkin. Go beyond the limit. Ini sampai tubuhnya dibakar, masa itu bukan kasih? Benar gak? Kalau kita protes kita sama Tuhan. Tapi ada makna yang sangat dalam di sini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Ternyata kasih itu apa? Dia kasih itu berkaitan dengan amanat agung. Matius 22 ayat 37. Ada 2 perintah Tuhan, ada yang namanya amanat agung, yang kedua perintah agung. Coba ulang, yang pertama apa? Amanat agung, kedua. Nah, saudara ingat, itu dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus yang kedua, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 37 itu berkaitan dengan Matius 28 ayat 18 sampai 30. Amanat agung disampaikan. Makanya saya kasih analogi begini. Ada temanmu yang belum kenal Yesus. Dia kelaparan. Susah sekali orangnya. Terus saudara tolong dia, kasih duit dia, kasih makan dia. Akhirnya dia tertolong. Hidupnya bisa makan, bisa minum dengan baik. Tetapi keesokan harinya, mohon maaf, terjadi kecelakaan, dia meninggal. Saya tanya saudara, anak ini ke surga enggak? Dia meninggal belum kenal Yesus, tapi saudara sudah sempat memberikan pertolongan sama dia. Ke surga enggak? Enggak ke surga.
Orang ke surga itu kalau dia terima Yesus. Makanya dikatakan 1 Korintus 13, sekalipun engkau memberikan tubuhmu untuk dibakar, tapi engkau tidak mempunyai kasih, gak ada artinya. Makanya kita bertanya, Tuhan, kasih itu apa sih? Kan memberikan diri untuk dibakar, membantu orang semaksimal mungkin, itu kan kasih. Ternyata kasih itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Perbuatan baik tidak salah, harus dilakukan sebagai bukti iman kita. Tapi perbuatan baik itu akan sia-sia, artinya orang itu terima kebaikan kita lalu mati masuk surga, itu sia-sia. Makanya kebaikan kita harus disertai dengan apa? Amanat agung, proklamasi, deklarasi. Saya sudah latih beberapa orang supaya gereja sini juga supaya gunakan pelayanan digital. Itu pelayanan yang paling mudah, sehingga tidak ada excuse, tidak ada orang mengatakan saya nggak bisa, karena semua orang bisa pakai WA. Dan dia bisa bercerita kepada teman-temannya. Sudah ada metode digital, ada sarana digital, ada strategi digital. Metodenya ada, sarananya ada, strateginya ada. Sehingga tidak ada lagi excuse, no excuse. Semua orang harus melakukan amanat agung dan itu sangat mudah. Dan disitulah letak yang dinamakan apa itu? Kasih. Ini yang perlu kita lakukan dan imani. Kesimpulan, ya, saya bawa dua ini bawa HP ini untuk apa namanya? Timer, ya, untuk menghitung waktu saya. Jadi sekarang sudah masuk menit ke-30. Karena itu masuk juga pada kesimpulan. Ya, kesimpulan. Melihat orang banyak itu apa? Baca sama-sama, 2, 3. Oke, ulang. 1, 2, 3. Ya, kalau saudara baca bahasa aslinya, di sini ada Pak Gembala yang juga adalah Bapak dosen, paham ini. Itu dalam konteks bahasa aslinya, tergeraklah oleh belas kasihan itu, melihat orang banyak itu, menangislah Yesus dengan sangat. Saudara pernah alami duka cita? Papa saya sudah meninggal, mama saya sudah meninggal. Waktu papa saya meninggal, menangis saya dalam hati, tidak bisa keluar. Sedih yang sangat mendalam. Kemudian ketika mama saya meninggal itu sudah meledak. Oh, nangis merang-rang saya. Itulah kesedihan yang sangat dalam. Karena merasa kehilangan sosok ibu. Dan konteks itu ada dalam ayat ini. Tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Melihat orang banyak itu, menangislah Yesus dengan sangat. Kenapa dia menangis? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Teman, you punya tetangga, you punya geng, you punya teman sekolah, teman kampus, teman kerja. Dan di antara mereka kalau saudara tinggal di Bali, maka otomatis itu bukan orang-orang yang kenal Tuhan. Kalau saudara bilang Yesus ada di hatimu, oke, Yesus ada di hati kita ya, terus kita jalan, terus ketemu teman kita yang belum kenal Yesus. Berdasarkan ayat ini, Yesus di hati kita nangis enggak? Halo? Ketika kita ketemu teman kita yang belum kenal Yesus dan di hati kita ada Yesus, pertanyaan saya, Yesus yang di hati kita nangis enggak? Nangis. Kalau hatimu nangis, hatimu sedih, you rasa sedih enggak? Diputus pasar raja, nangis. Apalagi lihat yang orang berdosa. Saya mau kasih tahu saudara, ini ingat, ini clue-nya bagi kita. Kalau saudara ketemu orang yang belum kenal Yesus,
Oke, sekali lagi perhatikan ini. Kalau saudara ketemu orang yang belum kenal Yesus, entah itu saudaramu, entah itu kawanmu, entah itu gengmu, teman sekolah, teman kerja, lalu hatimu tidak menangis seperti Yesus menangis, maka kita harus bertanya, di hati saya ada Yesus enggak? Karena kalau di hati saya ada Yesus, lihat orang dosa, orang yang akan masuk neraka kalau dia meninggal tanpa dengar kebenaran, maka Yesus yang di hati saya akan bersedih. Dan kalau Yesus di hati saya bersedih, otomatis hati saya pun akan bersedih. Jadi kalau kita lihat teman kita, orang di sekitar kita belum kenal Yesus, dan kita fine-fine aja, ketawa-ketawa aja, ada kesempatan untuk beritakan firman kita tidak gunakan, maka pertanyaan besarnya, adakah Yesus di hatimu, teman? Saya yakin kalau ada Yesus di hati, ketika melihat orang banyak itu, ketika melihat mereka yang belum kenal Yesus, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena itu saya menantang, hari ini Yesus tidak lagi lahir seperti bayi yang gak tahu apa-apa. Yesaya mengatakan, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia tidak lahir lagi di kandang domba, tapi dia lahir di hatimu. Karena itu saya mau, itu tadi adalah ujian atau cara mengetahui di hati saya ada Yesus enggak. Itu cara paling sederhana untuk mengetahui di hati kita ada Yesus enggak. Kalau ada Yesus, lihat orang belum kenal Tuhan, kita tahu dia akan masuk neraka kalau mati tanpa dengar firman. Maka saya akan nangis. Karena saya sedih, saya akan berusaha cari cara supaya dia dengar firman. Dia dengar kasih itu, dia dengar makna Natal itu, dia dengar makna Paskah itu. Supaya dia bisa datang kepada Yesus. Oke. Ya. Karena itu hari ini saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi saudara. Ya, itu ada wajahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di mana? Bukan, di mana? Di hati kita. Tadi saya sudah kasih clue-nya. Saya nggak mau saudara jawab satu persatu, tapi saudara tahu jawab dengan Tuhan. Apakah you merasa Yesus sudah ada di hatimu? Yohanes 1:12 itu sudah terjadi. Kalau belum, maka saya akan kasih kesempatan. Ini peristiwa Natal yang begitu luar biasa. Saya ngajak saudara untuk tundukkan kepala, tutup mata jasmanimu, kemudian buka mata rohanimu. Kalau saudara merasa, Tuhan, selama ini saya sudah jadi Kristen tapi hanya ikut-ikutan, saya belum merasa Yesus lahir di hati saya. Karena itu jadikan momen Natal ini untuk Yesus lahir di hatimu. Titik balik dalam hidupmu, sejarah terjadi dalam hidupmu, pribadi terbesar, dengan kuasa terbesar, Raja damai, Bapa yang kekal itu, penasehat yang ajaib itu lahir di hatimu. Saudara buka hati, terima dia. Kalau saudara sudah ada Yesus dalam hatimu, bangkitkan semangat misi untuk saudara beritakan Injil kepada orang lain. Tapi kalau belum ada, saya mau berikan kesempatan ini. Kalau saudara mau dia lahir di hatimu saat ini, saudara bisa ikuti doa ini, kata demi kata akan saya ucapkan secara singkat, lalu saudara ikuti dengan iman. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib, sudah mengampuni dosa-dosaku. Bentuklah saya menjadi satu pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Natal itu terjadi, kelahiran Yesus,
lahir di hati saya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk momen ini. Hamba selesai berbicara. Banyak yang belum sempurna, hamba mohon Roh Kudus sempurnakan. Bicara terus bagi setiap hati, biar mereka mengalami mujizat kemenangan hari lepas hari dalam hidupnya memuliakan Tuhan. Dan itu kado terindah dari kami bagimu yang berulang tahun, Natal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.